Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Ainur Rohman. Video kali ini saya akan menjelaskan penggunaan rumus Excel. Di antaranya ada sum, max, min, average, rank, count, konta, count if, semi absolute, absolute, dan relatif. Pada contoh data yang pertama, di sini menggunakan rumus max, min, sum, dan semi absolute. Nah, bagaimana cara penggunaan rumusnya? Langsung aja ke tutorialnya. Pertama, untuk mencari nilai mid, kita kalikan dulu yang 25% dengan nilai mid. Caranya sama dengan, kemudian klik pada kolom 25%, lalu kita perlu membuat baris H6 itu menjadi semi absolut supaya saat ditarik ke kanan barisnya itu berubah menjadi baris I atau I menjadi baris C. Cara membuat semi absolut, teman-teman tinggal tekan F4 atau Fn plus F4 sesuai laptopnya masing-masing. Untuk membuat semi absolut baris itu ditekan F4-nya 2 kali sampai tanda dolarnya berada di depan angka atau di tengah-tengah. Setelah itu dikalikan dengan nilai mid yang 70 itu, lalu di semi absolutkan kolomnya. Untuk semi absolut kolom, tanda dolarnya itu berada di depan atau sebelum huruf. Kalau sudah, tinggal di enter saja. Kemudian kita tarik ke sebelah kanan sampai ke kolom yang paper itu, lalu double klik. Nah, otomatis nilainya sudah terisi semua. Hasilnya sama ya dengan yang kita bikin contoh sebelumnya. Nah, lalu untuk mengisi kolom yang totalnya, caranya itu dengan rumus sum. Bisa juga dengan cara cepatnya kalian blok dari mulai kolom mid sampai ke total, kemudian di auto sum. Jika teman-teman mau menggunakan rumus sum, kita hapus dulu. Nah, kemudian di kolom yang total itu ketik sama dengan sum, lalu kurung buka, kemudian tarik dari mulai mid yang 25% sampai ke paper. Setelah itu kurung tutup, lalu enter. Tarik sampai ke kolom baris terakhir. Sekarang kita cari nilai tertingginya menggunakan rumus max. Ketik sama dengan max, kemudian kurung buka, tarik yang kolom total dari atas sampai ke bawah, kemudian kurung tutup, lalu enter. Nah, sudah ditemukan nilai tertingginya adalah 99,00 ya. Lalu untuk mencari nilai terendah, kita gunakan rumus min. Ketik sama dengan, lalu min, kurung buka, tarik dari kolom total mulai dari atas sampai ke bawah, kurung tutup, enter. Ditemukan nilai terendahnya yaitu 50. Pada data selanjutnya, kita akan menggunakan rumus average dan rank. Average untuk mencari nilai rata-rata dan rank untuk menyusun dari yang paling tinggi sampai ke paling kecil ya nilainya. Pertama, pada kolom rata-rata kita gunakan rumus yang average. Caranya ketik sama dengan average, kurung buka, tarik dari mulai kolom nilai kimia ke arah kanan sampai ke kolom matematika, kurung tutup, dan enter. Lalu tinggal ditarik aja sampai ke bawah, nanti otomatis nilainya akan terisi. Jika tidak ingin menggunakan rumus, ada cara cepatnya. Teman-teman bisa memblok dari mulai nilai kimia sampai ke rata-rata, lalu di auto sum klik yang tanda panah ke bawah, pilih yang average.
Kemudian untuk kolom ranking kita gunakan rumus rank. Ketik sama dengan rank kurung buka, lalu klik pada kolom rata-rata baris pertama, kemudian titik koma. Nah, itu titik koma bisa disesuaikan di laptop kalian titik 2 atau titik koma. Kalau di sini aku titik koma. Setelah itu tarik dari atas sampai ke bawah. Lalu diabsolutkan baris dan kolomnya, kurung tutup dan enter. Tinggal ditarik aja sampai ke bawah dan nilainya sudah tersusun dari yang nilai tertinggi sampai nilai yang terendah. Kemudian aku akan mencontohkan penggunaan rumus count. Count ini digunakan untuk menjumlahkan berapa data yang sudah diisi. Nah, misalnya di sini aku akan mencari tahu berapa nilai kimia yang sudah terisi. Caranya yaitu ketik sama dengan, kemudian count, kurung buka, lalu klik pada kolom kimia dan tarik sampai ke bawah. Setelah itu kurung tutup, lalu enter. Maka ada keterangan jumlah nilai kimia yang sudah terisi adalah 13. Kemudian untuk mengetahui data yang belum terisi, caranya ketik sama dengan count blank, lalu kurung buka, kemudian klik pada kolom kimia, tarik dari atas sampai ke bawah. Setelah itu kurung tutup, lalu enter. Dan sudah ada keterangan nilai yang belum terisinya adalah 2. Selanjutnya di sini ada data yang berupa data absensi ya. Kita gunakan rumus konta dan conif. Nah, kalau konta itu untuk menjumlahkan keseluruhan data yang berupa huruf, sedangkan conif itu untuk menjumlahkan data huruf tertentu saja. Kita langsung aja ke caranya ya. Di sini untuk total kita gunakan rumus konta, ketik sama dengan, lalu konta kurung buka, tarik ke arah kanan dari mulai tanggal 1 sampai ke tanggal 30, kurung tutup dan enter. Lalu tinggal ditarik aja ke bawah. Untuk mengisi kolom sakit, kita gunakan rumus conif. Caranya, ketik sama dengan conif, kurung buka, lalu tarik dari tanggal 1 ke arah kanan sampai ke tanggal 30. Kemudian titik koma, itu bisa disesuaikan, dilihat di laptop kalian titik 2 atau titik koma atau kemudian tanda kutip, ketik S besar yang merupakan simbol dari tanda sakit ya. Kemudian tanda kutip lagi, kurung tutup, enter. Untuk kolom izin juga sama, gunakan rumus conif. Tinggal S-nya itu diganti dengan huruf I besar ya. Sama dengan conif, kurung buka, tarik dari tanggal 1 sampai tanggal 30, titik koma, tanda kutip, I besar, tanda kutip lagi, kurung tutup, enter. Dan untuk cuti alfa sama, itu tinggal diganti aja hurufnya dengan C, itu cuti. Kalau alfa berarti ganti dengan huruf A besar. Teman-teman tinggal blok aja dari sakit sampai ke alfa, kemudian ditarik ke bawah atau di double klik. Setelah itu untuk bagian total, itu tinggal di blok dari total sampai ke alfa, kemudian di auto sum. Untuk mengisi tabel keterangan jumlah, itu bisa diketik sama dengan, lalu klik pada yang jumlah total sakit. Nah, nanti otomatis akan terisi. Untuk izin juga sama dengan, lalu klik pada total izin pada tabel yang di atas.
jumlah paling bawah itu tinggal di sama dengan sum, lalu diblok dari total saki sampai ke alfa, kemudian kurung tutup dan enter. Jika teman-teman menggunakan cara tersebut, apabila teman-teman menambahkan data pada tabel yang pertama, maka akan otomatis bertambah juga pada tabel yang kedua. Di sini contohnya aku menambahkan keterangan alfa pada tabel pertama, maka pada tabel kedua juga akan bertambah keterangan jumlah alfanya. Selanjutnya, data berikut menggunakan rumus relatif dan absolut. Nah, relatif itu apabila selnya dikopikan, maka dia akan berubah. Langsung aja ke cara penggunaan rumusnya. Di sini pada kolom jumlah harga, kita harus mengalihkan volume dengan harga. Ketik sama dengan, lalu klik pada volume kali dengan harga, lalu enter. Kemudian double klik. Selanjutnya kita ke kolom diskon. Kita gunakan rumus absolut. Nah, ketik sama dengan, kemudian klik pada jumlah harga, lalu dikalikan dengan tulisan diskon 30%, setelah itu diabsolutkan. Jika sudah ada tanda dolar di depan huruf dan angkanya, itu berarti sudah absolut. Kemudian di enter aja dan di double klik. Agar tulisan diskon 30%-nya itu bisa dipakai pada rumus, itu sebenarnya di format persenannya itu aslinya seperti itu. Nah, ingin ada tulisan diskonnya itu tinggal diklik kanan, lalu ke format cell, atau bisa juga dengan cara cepat. Caranya dengan klik Ctrl 1 lalu pilih custom. Nah, setelah itu di type itu tinggal diketik aja tanda kutip, kemudian ketik diskon, lalu tanda kutip lagi. Nah, setelah itu tinggal di OK. Pada kolom jumlah dibayar, kita gunakan rumus relatif. Ketik sama dengan, lalu jumlah harga dikurangi dengan harga diskon. Enter dan double klik. Untuk mengisi total penjualan, tinggal diblok aja dari jumlah harga sampai jumlah dibayar, lalu di auto sum. Lanjut, di sini ada tabel yang menggunakan rumus relatif. Tabelnya menggambarkan pada tanggal 1 Maret jumlah barang ada 2000 pieces dan pada hari tersebut terjual sebanyak 20 pieces. Maka pada tanggal 2 Maret ada berapa sisa jumlah barangnya? Nah, kita gunakan rumus relatif. Pada baris nomor 2, ketik sama dengan, lalu klik pada jumlah barang tanggal 1, kemudian dikurangi dengan jumlah terjual pada tanggal 1. Enter. Nah, udah hasilnya. Kemudian tinggal di double klik aja. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.